Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah pengajian duha Masjid Taqwa Bandar Purus Padang yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan pengajian kita, kajian kita tentang tafsir dan tadabbur Quran surat Al-Mudatsir, yaitu ayat yang ke-32. Baik. Sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah, kemudian kita baca ayat 32 sampai 48 ya. 32 sampai 48 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين صدق الله العظيم. Baik. Kalla wal qamar, Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini tanpa sumpah ya, Bu ya. Surat ini dimulai dengan seruan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal mudatsir. Baru di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah surat baru Allah bersumpah, kalla wal qamar. Biasanya kalau surat-surat yang sifatnya makkiyah, sumpah itu di mana, Bu? Di awal ya, Bu ya. Al-Qari'ah, Wadduha, Wal-Lail, Wat-Tin, Zaitun. Tapi ini sumpahnya berada di tengah. Menunjukkan ada pesan yang agak serius sekali malah. Karena tidaklah orang memakai retorika sumpah dalam bahasa Arab, melainkan ada hal yang serius yang disampaikan setelah sumpah. Sama sumpah jabatan. Kan tidak mungkin sumpah itu tidak sembarang, Bu ya. Hari-hari kan buat sumpah.
Tapi kalau ada momentum tertentu, tanggung jawab tertentu atau persaksian baru disumpah ya Bu ya. Ya, berarti kalam dengan sumpah itu menunjukkan kalam yang luar biasa. Ya, misalnya kita di pengadilan diminta untuk jadi saksi kasus pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Maka kita disumpah ya Bu. Atau orang yang sudah kuliah sarjana kedokteran ambil pula dia gelar kedokteran dokter itu, maka dia disumpah dokternya. Atau orang yang menjabat satu jabatan disumpah pakai Quran dan lain sebagainya. Tentulah sumpah atau kalam yang diawali oleh sumpah menunjukkan kalam itu penting sekali. Baik. Nah, apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita di sini? Kalla. Ingat bahwasanya kalau ada kalla itu maknanya ada dua. Yang pertama li taukid untuk penegasan, yang kedua maknanya ialah larangan keras, kecaman dan larangan yang keras. Larangan keras mengenai apa? Apabila ada kalimat yang mendahului kalla tersebut atau pekerjaan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau datang muncul ungkapan kalla berarti Allah melarang keras atas perbuatan tersebut. Apa perbuatannya? Kita balik lagi kayak sebelumnya, yaitu adalah wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah, yaitu kekufuran orang kafir musyrikin yang mengatakan bahwasanya angka 19 itu hanya ungkapan yang mengada-ada. Ya. Namun sebenarnya sejatinya orang-orang musyrikin itu kufur secara kulliyah, secara keseluruhan. Ya. Mereka itu kafir secara keseluruhan, bukan hanya hitungan 19 jumlah penghuni atau jumlah neraka, jumlah malaikat penjaga neraka, tapi secara umum mereka tidak meyakini sebenarnya adanya kehidupan setelah kematian, mulai dari azab kubur, kebangkitan, hisab, mizan, sirat dan lain sebagainya, surga, neraka dan seterusnya. Ya. Jadi kata Allah, kalla, teguran yang keras, janganlah berbuat demikian. Ya. Apalagi kalau kita tidak ada ilmu, jangan mudah untuk menolak kebenaran. Ya. Beda dengan orang yang memiliki ilmu, sebagaimana ahlul kitab yang telah mengetahui informasi 19 itu dari kitab-kitab mereka. Baik. Apalagi kalau kita tidak punya ilmu atau basic terhadap sesuatu, kemudian yang menyampaikan ini yang maha pakar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita menolak? Kalla, jangan berbuat demikian. Kata Allah dengan tegas. Kemudian wal qamar, setelah Allah melarang dengan kata kalla, kemudian Allah bersumpah, dilanjutkan dengan sumpah wal qamari wal laili was subhi. Ada berapa Bu? Ada tiga. Ada tiga. Ada tiga yang Allah jadikan objek sumpah di sini. Yang pertama adalah qamar. Ya. Kemudian lail. Qamar artinya ialah bulan. Bulan dalam artian bulan yang ada di langit. Bukan bulan Februari, Januari, bukan gitu. Itu bulan dalam kalender namanya. Ya kan Bu ya? Ya. Kalau yang disebut qamar, kalau bulan dalam hitungan kalender bahasa Arabnya syahrun. Ya, ashhur jamaknya syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Itu syahrun, syahrul. Tapi kalau bulan dalam bahasa Arab yaitu benda asteroid yang menjadi pendamping daripada planet bumi, itu disebut dengan qamar. Baik. Apabila qamar itu berada di awal bulan, masih kecil, sabit, ya disebut dengan hilal. Apabila dia sempurna, sudah purna dia bentuknya, maka disebut dengan badrun. Badar. Baik. Sempurna bentuknya di tengah tanggal 13, 14, 15 disebut dengan badar atau badrun. Baik. Badrun. Badrun. Badar. Payah nyampinya badar curang. Ada aslinya badrun. Badr. 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 Kemudian kalau qamar itu bulan secara umum. Bulan secara umum biasanya disandingkan dengan matahari, gitu kan? Asy-syamsu wal qamar, gitu kan? Dibandingkan secara matahari, enggak ada al-hilal wasyams, enggak ada itu. Atau al-badru wal syams, enggak ada. Karena itu al-badr digunakan sebutan bagi bulan ketika kondisi di tengah sempurna. Kalau hilal kondisi ketika dia tipis, ketika dia menjadi anak bulan.
Baik, tapi kalau qamar biasanya identitas dia secara umum yaitu bulan itu sendiri. Baik. Jadi kalla wal qamar, Allah bersumpah dengan makhluk yang bernama bulan. Baik. Kemudian kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, ya, itu banyak fungsinya, banyak tujuannya kata para ulama tafsir. Di antaranya ialah kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, di antara fungsinya ialah bahwasanya Allah menyuruh kita untuk memperhatikan objek sumpah itu sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi apa, Bu? Kita disuruh memperhatikan objek sumpah Allah tersebut karena itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalilnya surah Al-Fajr. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyafa'i wal watr wal laili idza yas hal fi zalika qasamun lihijr. Kata Allah, dalam sumpah-sumpah Allah tersebut itu adalah tanda, sumpah itu malah tanda bagi orang yang lizi hijr, orang yang memiliki akal. Jadi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu adalah objek sumpah. Fungsinya yang pertama ialah tujuannya Allah bersumpah dengan itu agar kita memperhatikan itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Baik. Dan yang kedua, fungsinya kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, untuk biasanya sesuatu itu memiliki kemaslahatan dan kebaikan yang banyak bagi kehidupan manusia. Dan tidak ada kemaslahatan yang atau nikmat yang lebih besar daripada waktu. Makanya Allah sering bersumpah dengan waktu. Wal 'asr, demi masa, demi waktu asar, wal lail, demi malam, wad duha, wan nahar, dan sebagainya. Kemudian Allah bersumpah juga dengan makhluk-makhluk asteroid, wasyamsi wa duhaha, matahari dengan sinarnya, karena tidak ada kehidupan tanpa ada sinar matahari. Wal lail, tidak ada kehidupan sebagai penyeimbangnya tanpa adanya malam sebagai tempat istirahat. Begitu juga dengan al-qamar. Apa fungsi qamar dalam kehidupan manusia? Oh, banyak. Pergantian musim, iklim, pasang surut air laut, perhitungan kalender, itu semua dengan rembulan. Bulan itu kalau agak jauh dari orbitnya atau agak dekat dengan matahari, itu kacau bumi, Bu. Akan terjadi kekacauan di muka bumi, ya, berkaitan dengan produksi pangan, panen, pertanian, dan sebagainya. Itu kalau bulan itu tidak ada, ya, atau bulan itu tidak stabil, gitu kan. Baik. Jadi kita bersyukur aja nikmat bulan. Baik, kalau lagi bulan baru tambah syukur ya, bagi pegawai. Baik, wal laili idz adbar. Kemudian Allah bersumpah dengan yang kedua yaitu malam, ketika dia adbar, ketika dia sudah berlalu. Adbara artinya berlalu. Ya. Kemudian apabila ini urutannya sesuai nih, Bu. Yang pertama adalah munculnya qamar di malam hari, kemudian perlahan malam itu pergi. Kalau malam pergi artinya ada yang datang. Apa itu? Wasubh. Wasubh atau al-fajr, gitu kan, Bu ya. Kadang Allah bersumpah dengan wal fajri, kadang wasubhi. Ya, maknanya sama. Itu waktu ketika malam, pekatnya malam perlahan dihapuskan karena menembusnya cahaya matahari sehingga menghilangkan gelapnya malam. Ya, itu waktu subuh. Baik. Iza asfar maknanya dha'a atau telah bersinar. Dan apabila waktu subuh telah datang, telah bersinar, sehingga sinarnya itu memecah pekatnya malam, ya. Karena aslinya kehidupan ini malam. Baru kemudian Allah ciptakan matahari, baru kita mengenal yang namanya nur, cahaya. Tadinya gelap. Ya. Jadi wasubhi iza asfar. Baik. Ini mungkin fenomena yang enggak biasa oleh manusia kebanyakan. Ya, pergantian hari, pergantian waktu ini dianggap biasa. Padahal ini event yang tidak ada yang bisa bikin kecuali Allah. Padahal ini acara tidak ada yang bisa membuatnya kecuali
Allah, panitianya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa tercipta malam? Bagaimana bisa tercipta pagi, Bu? Seperti cara hari ini, Masya Allah. Ya, matahari datang. Tentu kita harus menyediakan banyak hal. Yang pertama kita sediakan bumi, kita sediakan atmosfer, kita sediakan fi falaki yasbahun fi kullun fi falaki yasbahun, kita sediakan orbit, kita sediakan benda besar yang bernama bumi, planet rembulan, kita sediakan, ciptakan yang namanya matahari, ya, udara, gelombang cahaya, ya. Dan itu tentu besar sekali effortnya itu, usahanya bisa luar biasa. Maka tidak ada satupun event organizer yang bisa menciptakan indahnya pagi sekarang. Ya. Dan itu sepertinya biasa ya Bu ya, pagi berputar situ. Ntar kalau udah tenggelam lagi matahari, hilang cahaya, muncul malam lagi. Malam muncul, nanti tenggelam lagi rembulan. Rembulan hilang, malam berlalu, muncul lagi subuh, pagi datang lagi. Begitu seharusnya. Begitu seterusnya. Baik. Jadi ini fenomena alam yang luar biasa sebenarnya yang mesti kita tadabburi. Baik. Sekarang saya tanya ke Ibu, yakin enggak nanti malam akan malam? Yakin enggak setelah malam besok akan pagi lagi? Yakin Bu ya? Baik. Kemudian begitu juga seharusnya keyakinan kita terhadap adanya hari kiamat. Terhadap segala proses atau kejadian yang terjadi setelah kiamat tersebut. Ya. La tarkabunna tabaqan an tabaq, kata Allah, kamu pasti akan melalui tahap demi tahap kehidupan setelah kematian di akhirat. Ya, sebagaimana keyakinan itu harus dibangun, sebagaimana keyakinan ini harus dibangun sebagaimana yakinnya kita besok pagi akan datang pagi lagi. Sebagaimana malam akan datang tar malam. Ya, sebagaimana pagi juga datang lagi, malamnya datang lagi. Ya. Ya, saking yakinnya kita gitu kan, dengan besok bisa kita janji sama teman. Besok lah iya, besok lah datang, besok. Gitu kan? Nah, kalau kita yakin yang mempergantikan siang dan malam itu adalah zat yang sama yang menciptakan dan menghancurkan alam semesta ini dan menciptakan dia kembali, seharusnya kita juga memiliki keyakinan yang sama. Ya. Dikala wal qamar, Allah menceritakan proses atau kejadian alam sehari-hari yang terus berganti-gantian, terus silih berganti. Begitu juga dengan kejadian manusia selanjutnya setelah alam dunia. Sebab itu Allah mengatakan innaha la ihdal qubar. Jadi kalau Allah bersumpah dengan kejadian atau Allah menyebutkan sebuah kejadian alam yang terus bersilih berganti menjadi rutinitas, biasanya ya Bu ya, ayat yang datang setelahnya itu berkaitan dengan kiamat. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya kiamat kan masih gaib tuh Bu. Masih belum tampak dan masih belum datang, gitu kan? Allah ingin mengajarkan pada kita keyakinan akan wujudnya hari kiamat atau akan datangnya hari kiamat itu seharusnya juga dibangun dengan keyakinan kita kepada datangnya hari esok. Ya. Bagaimana kira-kira Bu? Nyambung ya? Nyambung ya? Baik. Lihat ayat 35 buktinya Allah Ta'ala menjawab dengan jawab sumpah. Jadi ada sumpah dan ada jawab sumpah. Ada deklarasi sumpah, ada objek sumpah, kemudian ada isi sumpah. Apa isi sumpah? Innaha la ihdal qubar. Sesungguhnya ia, ya, ia itu hanya itu ia. Sesungguhnya ia la ihda artinya salah satu al-qubar, salah satu al-azaim minal uqubat, sesuatu yang perkara yang besar, salah satu dari perkara-perkara yang besar, tidak main-main. Nah, pertanyaan sekarang, innahanya ini sesungguhnya ia adalah salah satu dari bencana-bencana yang besar. Maka makna ianya ini yang ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Baik. Ada yang berpendapat innaha di sini tak lepas dari konteks ayat sebelumnya, yaitu tentang sakar.
Ya Bu ya? Ingat kan sakar? Oh, ayat sebelum-sebelumnya kan bicara tentang sakar. Berarti innaha kembali kepada sakar. Karena sakar itu nama dari neraka yang dia isim mu'annas. Kalau mu'annas berarti kan hiya, innaha gitu kan. Nah, berarti innaha sesungguhnya sakar itu nyata sebagaimana akan nyatanya matahari terbit besok gitu ya. Sesungguhnya sakar itu sangat nyata sebagaimana nyatanya akan datang malam hari nanti. Ya, di keyakinan yang dibangun akan wujudnya surga dan neraka, seharusnya keyakinan yang telah kita alami sehari-hari saat ini, yaitu bergantinya alam semesta yang mempergantikannya sama, itu Allah. Itu juga yang menciptakan dan akan mengadakan azab itu zat yang sama, itu Allah Subhanahu wa taala. Innaha la ihdal kubar. Baik. Berarti innaha yang pertama maknanya kembali kepada apa, Bu? Sakar. Baik. Kalau pendapat yang mengatakan harus kembali dhamir ha itu kepada konteks pembicaraan sebelumnya, yaitu adalah sakar. Ya, hari ini sakar cerita, nanti dunia akan menjadi cerita, sakar menjadi nyata. Hari ini dunia nyata, sakar cerita. Besok sakar nyata, dunia tinggal cerita. Ya, sebagaimana sekarang surga itu seperti cerita, dunia nyata. Nanti surga itu nyata, dunia tinggal kenangan saja gitu. Dunia tinggal cerita saja lagi. Begitu terus bertukar, ya. Akan terjadi. Semua ini Allah pergilirkan. Yang namanya makhluk Allah pergilir. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan. Ya, Allah pergilirkan siang malam, dunia akhirat. Itu juga kejadian. Baik. Baik, kemudian kalau yang mengatakan innaha di sini bukan kembali kepada konteks pembicaraan sebelumnya, dia mengaitkan kepada yang disebut dengan kubar atau sesuatu bencana yang besar itu, biasanya ini konteksnya ialah hari kiamat. Dan kaitannya mengenai sumpah Allah. Jadi dia tidak memperhatikan atau tidak mengembalikan kepada konteks sebelum sumpah, tetapi sumpah itu sendiri. Jadi hari-hari akan berlalu, ada saatnya hari-hari akan berlalu, siang akan berganti malam, malam akan berganti siang, sampai kapan? Hitungan kalenderku sampai pilo, Bu. 2023, 2024 sampai kapan? Akan ada masanya, semuanya akan hancur. Nah, itu maksudnya. Maka innaha hanya kembali kepada al-qiyamah. As-sa'ah, hari kiamat. Nah, berarti innaha maksudnya ialah sesungguhnya hari kiamat itu, ya, siang malam akan berhenti. Nah, ada lagi siang malam. Semua hari akan sama di surga. Semua hari akan sama bagi ahli surga. Semua hari akan sama bagi ahli neraka. Nah, ada lagi tuh. Siang dan malam itu hitungan dunia. Kapan itu akan berakhir? Ketika awalnya matahari tidak lagi muncul di timur, tapi muncul di barat. Nanti dia tenggelam lagi di barat, muncul lagi di timur. Sejak itu tidak diterima lagi tobat. Nanti tidak akan lama lagi. Siang dan malam hanya tinggal kenangan. Kini wak kenal siang, kini wak kenal malam. Nanti akan tinggal kenangan. Tak ada lagi siang, tidak ada lagi namanya malam. Matahari di padang mahsyar itu dekat sekali dengan kita. Itu siang tadi saja dinilai. Ya. Begitu juga dengan ahli neraka akan sibuk, tidak akan mengenal siang dan malam lagi, diazab selama-lamanya. Itu juga orang itu kalau sibuk mau tahu siang dan malam kadang Bu. Karajo kan? Kadang tak boleh balik siang dan malam. Dia lah sibuk karajo, dia asyik gitu kan. Main game anak-anak gitu kan. Enggak tahu siang dan malam bertukar hari seolahnya. Jadi tidak lagi siang dan malam tidak laku bagi penghuni akhirat. Orang yang akan merasakan nikmat surga tak tahu siang dan malam, semuanya indah. Ya, tidak ada istirahatnya, tidak ada tidurnya. Kalau mau tidur silahkan. Tapi orang ahli surga itu berenergi terus. Kalau masih taluk makanlah. Ya, masih taluk nikmatilah. Itulah ahli surga. Begitu juga orang yang di neraka tidak tahu siang dan malam, gitu kan. Siang malam ini di dunia saja. Baik. Kenapa? Karena siang dijadikan Allah untuk tempat berusaha, bekerja, belajar, beraktivitas, mencari karunia Allah, malam untuk istirahat. Gitu. Dan itulah balance-nya kehidupan, seimbangnya kehidupan dengan siang dan malam. Dan itu akan berakhir. Innaha la ihdal qubar. Sesungguhnya kiamat itu adalah salah satu
bencana-bencana yang besar. Kemudian naziran lil bashar. Baik. Jadi innaha la ihda kubar itu dapat apa Bu? Jawab sumpah, jawabul qasam istilahnya, atau isi sumpah. Ya. Berarti apa? Yang datang setelah sumpah itu jawab sumpah atau isi sumpah. Berarti pesan bahwasanya dunia akan berakhir, kemudian kiamat terjadi, ini adalah sesuatu pesan yang sangat-sangat penting. Sehingga Allah awali dengan sumpah. Kalau Allah dan sumpah itu salah satu cara dalam bahasa untuk menghilangkan keraguan, Ibu ya, dan meyakini orang yang mendengar, meyakinkan orang yang mendengar. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan taukid atau taukidat jamaknya. Jadi taukid atau penegasan itu fungsinya ada dua. Yang pertama adalah untuk menghilangkan keraguan, yang kedua untuk meyakinkan yang mendengar, meyakinkan yang mendengar. Kalau tidak begitu, kalau kita tidak perlu menghilangkan keraguan orang yang mendengar, atau kita tidak berhajat untuk meyakinkan orang yang mendengar, tak perlu sumpah. Saya dah makan, dah cayo doh cik orang tu. Sumpah, sumpah itu gunanya. Ketika ada ragu muncul, ketika ada keraguan yang muncul, dan kita berhajat untuk meyakinkan orang yang mendengar, maka diperlukan namanya penegasan atau stressing. Dalam bahasa Arab atau istilah Quran disebut dengan at-taukidat. Nah, taukid itu banyak caranya. Untuk meyakinkan seseorang dari segi bahasa Arab itu banyak caranya. Dengan huruf-huruf taukidat atau dengan qasam atau dengan sumpah. Ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan bahwasanya kiamat itu bencana besar harus menggunakan taukidat, harus menggunakan stressing gitu. Kenapa kira-kira Bu? Kenapa kira-kira? Ini petanda banyak yang lalai tentang hari akhirat. Petanda banyak yang ragu dan tidak yakin di hari akhirat Tuhan. Sehingga Allah membahasakannya dengan taukidat atau sesuatu yang meyakinkan. Jadi kalau Allah mengulang-ulang satu ayat dalam Al-Quran, Bu, bentuknya sama. Jadi taukidat itu bentuknya bisa dengan sumpah, dengan huruf qasam, inna, la, lam, qasam, qad, qasam, gitu kan? Laqad khalaqnal insana fi. Itu kan qasam tuh. Dan dia jawab sumpah juga, atau dia tikrar, ada pengulangan. Itu semua bentuk-bentuk penegasan dalam Al-Quran. Maka Allah datangkan kalimat ungkapan penegasan, berarti tanda-tandanya banyak orang yang lalai dari itu. Banyak orang yang lalai dari itu, sanggup dingian gitu. Berarti banyak orang yang ragu dan banyak orang yang tidak yakin. Nah, karena tujuan dari penegasan tadi apa Bu? Menghilangkan keraguan dan meyakinkan orang yang mendengar. Kalau Allah menggunakan penegasan berarti ciri-ciri banyak orang yang tidak yakin sama hari kiamat itu. Atau dia mengatakan saya yakin ada surga dan neraka, tapi amal perbuatan dia sendiri tidak cocok je tujuannya surga dan neraka. Ya kan jadi ahli surga, tapi perbuatan ahli neraka, Pak. Itu kan berarti iman di mulut, bukan di amal. Itu juga termasuk diantaranya. Jadi kalau Allah menggunakan sebuah atau menggunakan beberapa taukidat di dalam Al-Quran atau stressing penegasan dalam Al-Quran, petanda banyak orang yang ragu dan tidak yakin dengan itu, sehingga harus dihilangkan, ya, izalatus syakki, ya, dengan menghilangkan keraguan tersebut. Baik. Nah, kalau Allah sudah bersumpah, dah macam cara ungkapan Allah dalam Al-Quran itu untuk meyakinkan kita, tidak je yakin oleh baca Allah supaya awak yakin lagi. Nah, Bu, itu jadinya lah. Kalau Allah sudah menggunakan berbagai macam jenis gaya bahasa penegasan, tapi wak ndak aja yakin lai. Aba aja cara Allah meyakinkan lai. Bahkan tidak hanya berupa ayat Allah meyakinkan melalui gaya bahasa Arab Al-Quran, ya, dengan kejadian fenomena sehari-hari. Allah datangkan kita siang, lalu wak siang tu masuk ke siang, habis siang tu lalu wak malam. Begitu putar sehari-hari.
Dan kata Allah, lebih pasti lagi kiamat daripada bergantinya siang hari besok atau malam hari yang akan datang. Baca cara Allah yang meyakinkan awak. Kembali ke pribadi masing-masing. Ya. Jadi begitu banyak ya, istilahnya, maklumat yang disampaikan dalam beberapa potong ayat saja sebenarnya. Kalau awak kaji ya. Kalau awak kaji betul ayat Quran itu sebenarnya banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Ya. Nah, sekarang kalau baca ayat ini beda kan, Bu? Oh, jadi beda kita pemahamannya, lebih dalam. Innaha la ihdal kubar. Kemudian bencana naziran lil bashar, ayat yang ke ayat 36. Naziran sebagai pengingat, reminder. Ya, sebagai reminder, pengingat kawak inge-inge tu, insyaallah. Apa tu? Lil bashar, bagi manusia. Baik. Jadi pesan agama ini bukan untuk orang Islam, Bu. Bashar. Yang namanya bashar kan artinya manusia, Ibu ya. Naziran lil bashar, pesan untuk umat manusia. Ya. Jadi inilah universalitas ajaran Islam. Ya, Islam ini dikonsumsi, dianut, diamalkan oleh manusia. Lainnya manusia wajib sampai dakwah kepada dia. Ya. Kenapa manusia? Karena manusia termasuk makhluk yang mukallaf. Makhluk yang mukallaf. Mukallafnya ada dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat mukallaf, ayat taklif. Tidaklah kami ciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah menurut syariat. Orang yang dibebani syariat disebut dengan mukallaf. Baik. Naziran lil bashar, karena manusia adalah salah satu makhluk mukallaf. Baik, bukan naziran lil sapi misalnya, tidak ada. Sapi bukan mukallaf. Atau naziran lil jibal, nasihat untuk peringatan untuk gunung-gunung. Gunung-gunung enggak mukallaf. Ya. Naziran lil hayawanat, hewan, nabatat, tumbuhan enggak. Ya, karena itu semua tidak termasuk mukallaf. Kenapa manusia? Karena manusia adalah makhluk yang mukallaf dan dibekali oleh Allah fitrah Islam dan akal fikiran. Baik. Sebagai peringatan bagi manusia. Apa yang menjadi peringatan? Kembali ke tafsir innaha tadi itu. Innaha tadi ada dua, Ibu ya. Hak pertama kembali kepada sakar, ladingnya sama Allah. Hati-hati jo sakar, hati-hati. Itu ibaratnya. Dah hati-hati. Hati-hatilah kamu dengan mudarat terbesar yang akan dihadapi oleh manusia. Apa mudarat terbesar? Mudarat puncaknya, mudarat kesakitan, nyeri dan kepedihan, penderitaan itu bukan di dunia tapi di akhirat, namanya jahannam atau nar atau sakar. Maka dia diingatkan sama Allah, jangan sampai masuk ke sinan. Jangan sampai masuk ke sinan, kata Allah. Jadi naziran yaitu sakar. Sakar sudah Allah ingatkan jauh-jauh hari kepada kita, jangan sampai masuk ke sinar, kata Allah. Masuk ke surga. Allah menyuruh kita masuk surga. Yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita masuk ke surganya. Ya. Kemudian naziran kalau kita pahami, ya, sebagai innaha, kedua maknanya apa tadi, Bu? Kiamat. Allah ingatkan dunia ini bukan tempat tinggal, akan ada saatnya semuanya akan habis, kata Allah. Semua akan hancur, ada masanya dunia ini akan hancur. Maka awak cari sesuatu yang fana, yang hancur, dan awak tinggalkan untuk bekal kita hidup selama-lamanya, kan itu jadinya. Kenapa kita mengusahakan sesuatu yang akan habis, tetapi lupa mengusahakan sesuatu yang sifatnya kekal? Berarti naziran lil bashar, maknanya inge-inge duniaku sifatnya fana. Ya. Dunia ini sifatnya fana. Apa itu fana, Bu? Enggak, fana itu artinya hancur. Dunia ini fana, bukan sementara. Dunia ini hancur. Kullu man 'alaiha fan. Kalau surah Ar-Rahman tuh katakan kullu man 'alaiha fan. Alam semesta ini fan, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tidak hancur, yang abadi, yang azali hanyalah wajhu rabbik, itu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Selain Allah, hancur, habis, kiamat. Ya. Jadi naziran lil bashar, peringatan kepada orang-orang yang sibuk mengumpulkan dunia, padahal itu hanya sifatnya sementara atau akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naziran lil bashar. Baik. Naziran sebagai pengingat, orangnya disebut dengan munzir. Innama anta munziru may yakshaha. Sesungguhnya engkau hanyalah seorang yang memberikan peringatan, munzir, ya. Peringatan disebut dengan inzar. Itu yang disebut dalam pangkal surat. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Nah, kan? Oh. Wahai Muhammad, bangkit. Wahai Muhammad, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, yang santai, yang berada di zona nyaman, bangkit. Fa'anzir, berikan peringatan. Peringatan tentang apa? Tentang adanya neraka, peringatan tentang adanya sakar, peringatan tentang adanya hari kiamat. Itu materinya. Naziran lil bashar. Nah, nazir atau inzar, peringatan ini akan bermanfaat dan akan bermudarat. Tergantung bagaimana kita menyikapi sebuah peringatan. Peringatan itu, Bu, pada akhirnya akan ada orang yang berterima kasih dengannya. Peringatan itu akan ada juga orang yang akan menambah penderitaannya dengannya. Nyambung sampai sini, Bu? Kalau namanya peringatan, ya enggak peringatan nih. Peringatan ini dia netral. Tapi kemudian setelah peringatan ini lewat dan itu terjadi, maka orang-orang akan berterima kasih dengan adanya dia. Tapi sebagian orang akan hanya menambah peringatan itu sebagai penambah penderitaannya. Kapan peringatan itu menjadi sesuatu yang berkah, sesuatu yang baik? Apabila dia diindahkan. Apabila dia diindahkan, artinya dipatuhi. Ya. Terima kasih tadi Bu lah diingian ambo motif pintu, dikira ya anak tadi. Untung diingatkan. Dia patuhi, dia ambil sebagai sesuatu pedoman hidup, peringatan. Bermanfaat bagi dia. Maka menjadi berkahlah peringatan itu bagi diri dia. Tapi ada orang yang lah disabui ke telingo, dibisikan ke telingonya nih. Diteriakkan ke telinga dia, dipacik tangannya. Mada juga lagi. Jatuh dia kepada yang dikhawatirkan. Maka kala disabui tadi, tidak mengobati luka, justru menambah penyesalan. Nah, gitulah kira-kira Al-Qur'anul Karim. Quran kan salah satu fungsinya apa, Bu? Memberikan peringatan. Petugasnya para nabi dan rasul dan para dai, para ustadz, para orang-orang yang memberikan peringatan. Kita juga orang Islam. Nanti Quran dan para dai menjadi saksi dari kiamat. Menjadi saksi positif bagi yang mengindahkan. Menjadi sesuatu yang menambah kenikmatan ahli surga. Di peringatan yang tadi di dunia, dia indahkan menjadi sesuatu kenangan yang indah di akhirat, di surga. Tapi ketika Al-Quran itu disampaikan kepada ahli neraka nanti, alam ya'tikum nazir, bukankah telah datang memberi peringatan pada kalian? Itu hanya menambah duka lara penderitaan ahli neraka. Makanya Nabi mengatakan Al-Quran ini meninggikan sebagian kaum dan merendahkan sebagian kaum. Tergantung bagaimana kaum itu menerima peringatan Al-Quran. Naziran lil bashar. Allahu Akbar. Minum dulu. Nah, kemudian Allah mengatakan, jadi naziran lil bashar ada dua kembali tafsirnya tadi ya. Yang pertama, sakar sebagai peringatan. Jadi kalau ada orang masuk neraka sakar, menderitanya. Karena dulu sudah dikatakan innaha la ihdal qubar naziran lil bashar. Nanti penderitaannya itu disampaikan di ayat berikutnya itu. Fi jannati yatasaalun ayat 40. Nah, bagi ahli surga, alhamdulillah di dunia dulu kita mengindahkan apa itu sakar. Begitu juga kalau kita kembalikan ke naziran adalah kiamat. Kalau kiamat itu terjadi, maka orang yang mengindahkan ada wujudnya hari kiamat atau akan adanya atau wujudnya hari kiamat, mereka bersyukur karena tidak menyia-nyiakan waktu untuk menyiapkan bekal untuk kampung akhirat. Nah,
Kemudian sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan kehidupan dunia untuk mencari bekal amal, ternyata amal yang mereka cari itu tidak cocok untuk akhirat. Mereka hanya menumpuk sesuatu yang sifatnya fana, akhirnya menambah penyesalan lagi. Baik, sengsaraan. Baik, liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Ayat yang keberapa? Ayat ke-37. Kata Allah, sumpah ini yaitu bahwasanya kiamat itu akan datang, kemudian sakar itu akan menjelang sebagai peringatan bagi manusia. Untuk siapa? Manusia yang mana? Lil basyari liman syaa minkum aw yataqaddama aw yata'akhkhar. Mohon maaf. Jadi manusia akan terbagi dua. Ada manusia yang taqaddum, ada manusia yang ta'akhur istilahnya. Peringatan ini akan membelah manusia menjadi dua. Peringatan Al-Quran membelah manusia menjadi dua. Yang pertama, an yataqaddam. Golongan yang mengindahkan peringatan itu lalu beramal. Karena makna taqaddama dalam Quran biasanya maknanya beramal. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddama lighad. Ya, perhatikanlah setiap pribadi apa yang akan dia kerjakan untuk hari esok. Ya. Ya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Itu juga sama itu surat Al-Fajr. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maksudnya amiltu amalan li hayati al-akhirah. Ya, jadi makna qaddama adalah berbuat ya Bu ya. Berbuat. Berarti makna yata'akhkhar kebalikannya, tidak berbuat. Baik. Ketika datang peringatan, manusia terbelah menjadi dua. Ada yang mengindahkan peringatan itu sehingga dia menjadi orang yang beramal. Ada yang tidak mengindahkan, tidak beramal. Itu makna taqaddam. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sebelum mengatakan an yataqaddam, mau berbuat atau tidak, kata Allah liman syaa minkum. Siapa di antara kalian yang syaa? Mana syaa? Masyiah artinya kehendak. Artinya manusia itu ketika di dunia mereka masuk ke wilayah ikhtiari. Nah, manusia ini spesialnya sebagai makhluk Allah beda dengan malaikat. Malaikat itu bukan makhluk ikhtiari. Hewan, tumbuhan bahkan bukan makhluk ikhtiari. Makhluk yang tidak mukallaf, makhluk yang tidak dibebankan syariat Islam semuanya tidak ikhtiari. Apa itu ikhtiari? Tidak ada saham untuk memilih. Tapi namanya mukallaf jin dan manusia, mereka semua adalah makhluk mukallaf ikhtiari. Mereka diberikan oleh Allah jalan kebenaran, ditunjukkan juga jalan kesesatan. Silakan. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah berikan dia fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa hadainahun najdain, telah kami tunjukkan pada manusia kebaikan dan keburukan, kebatilan dan hak dan kebatilan. Fa alhamaha fujuraha, kami ajarkan pada manusia itu untuk mengenal mana yang fujur dan mana yang takwa. Kita milih takwa Bu, masjid atau baik. Jadi manusia itu memiliki apa Bu? Hak istimewa untuk memilih. Berarti Allah itu menganggap kita makhluk yang dewasa. Kita ini bukan seperti anak kecil. Kalau yang tidak milih itu kan anak ketek Bu. Orang gayanya sekolah, mandi gitu kan. Beraja gitu kan. Salat gitu kan. Itu kan istilahnya tidak diberikan kebebasan. Akhirnya beban, terpaksa anak itu gitu kan. Tapi orang dewasa tidak begitu nyuruhnya itu. Enggak disuruh itu. Karena dia sudah berpikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan kita makhluk yang ikhtiari, maka Allah berikan kita bekal untuk bisa untuk berpikir. Ya. Tidak hanya berpikir, Allah berikan bahan pemikiran, Allah berikan ayat, Allah berikan ciptaan, Allah berikan firman-Nya, Allah kirimkan para nabi dan rasul, semua itu supaya manusia mulia dan ada saham kemuliaannya di situ karena pilihan dia untuk menuju Allah tanpa ada paksaan manapun. Itu hebatnya ibadah manusia dibandingkan malaikat Bu. Kalau ibadahnya malaikat tidak dalam wilayah ikhtiari. Malaikat itu la ya'sunallah, tidak akan bermaksiat.
Wa yaf'alu ma yu'marun. Dan mereka akan melakukan apa yang diperintahkan. A. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan 1000 tahun ibadah malaikat, 1000 rakaat solat ibadah malaikat dibandingkan 2 rakaatnya manusia, itu lebih baik 2 rakaat manusia. Kenapa? Karena manusia untuk 2 rakaat itu banyak modalnya, banyak ikhtiarnya, banyak godaannya. Ya, malaikat tak ada syahwat, manusia banyak panganannya, lalu nih iko nih. Dan untuk menegakkan 2 tulang, menegakkan 2 rakaat itu tulangnya perlu asupan, berusaha dah dulu, cari pitihnya dulu untuk cari makan. Ya kan Bu ya, belajar fikih dulu. Dari area di ustadznya. Susah belajar, susah cari nafkah, gitu kan? Lemah badannya, lingkungan yang mungkin kurang mensupport, belum lagi keluarga dan lain sebagainya, terlalu banyak variabel yang bisa menghalangi manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu apabila hatinya tersambung kepada Allah dan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala beserta keinginan yang lurus untuk mengabdi kepada Allah, Allah kasih hidayah, Allah kasih inayah, kemampuan taufik, maka dia bisa tegak Allahu Akbar di tengah malam atau sholat subuh berjamaah, itu sangat luar biasa. Makanya malaikat kagum. Sebentar, saya takut lupa Bu. Makanya malaikat itu kagum dengan manusia yang taat. Kan ketika sholat subuh itu yang ramai datang malaikat Bu, ya kan? Tamis salah, ya. Kata Allah inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sungguhnya bacaan salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dalam rangka apa? Dalam rangka mereka mengagumi bahwasanya memang manusia itu walaupun tidak pernah melihat Allah, mereka tidak masuk ke alam malakut, bukan alam syahadah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beribadah. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Innalillahi malaikatan yatufu fi turuqi yaltamisuna ahla zikri. Kata Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat khusus yang berjalan di jalan-jalan raya mencari majelis zikir. Mencari apa Bu? Majelis zikir itu dalam kerangka taat atau maksiat Bu? Taat kan? Zikir dia. Ini majelis yang mirip dengan malaikat. Malaikat itu kan bikin majelis juga, zikir. Tidak setiap saat. Terutama bagi sholat itu yang paling banyak malaikatnya adalah malaikat waktu sholat subuh dan asar. Karena pergantian shift, gitu kan? Nah, kalau pergantian tuh 2 langsung tuh Bu. Yang tadi akan pai, yang kau akan bekarajo, kan gitu. 2 shift, makanya banyak. Subuh dan asar sebenarnya itu. Baik, lupa Bu, tadi mana tadi? Tema tadi Bu. Nah, itulah tema tadi Bu lupa. Jadi malaikat itu mengagumi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mereka sangkakan manusiaku cuma bisa menumpahkan darah saja. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang hanya menumpahkan darah, hanya bunuh-bunuhan ya Allah? Kemudian kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian yang tidak tahu apa-apa. Baca tafsirnya itu. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Aku lebih tahu daripada kalian, dari golongan mereka ada orang-orang yang beribadah kepadaku meski tidak melihat. Kalau kalian beribadah sekarang malaikat, memang sudah tersistemnya begitu. Kalian melihatku dengan syahadah, ya, sedangkan ada hamba-hambaku yang tulus beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku, mencintaiku, merindukanku, walaupun mereka tidak pernah memandangku. Nah itu Bu. Jadi berbahagialah ya bagi orang yang mengikuti hidayah Allah melalui Quranul Karim. Ya, liman syaa minkum. Jadi manusia memiliki apa Bu? Ikhtiar atau memilih. Di saat dia memilih kebenaran, padahal di saat yang sama dia memiliki potensi untuk memilih kebatilan, dia malah pilih kebenaran. Dah hebat tuh Bu. Ya. Tapi juga jelek di saat dia memilih keburukan, padahal dia juga memiliki potensi untuk memilih kebaikan. Makanya alam manusia ini 2 saja. Bisa lebih mulia daripada malaikat, bisa lebih hina daripada binatang. Ya, makanya kata Allah, summun bu'mun umyun balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang. Kenapa? Binatang tidak dikasih akal, binatang tidak dikasih agama, tidak ada nabi dan rasul dari binatang loh. Binatang tidak diberikan fitrah. Nah, tapi manusia kadang lebih buas daripada binatang. Binatang buasnya Bu, buayo itu kalau kanyangnya lalu lah. Piton itu kalau panuh paruinya lalu nyelai. Kadang sebulan tidak makan-makan itu. Ada orang bikin nas pada piton Bu. Lah kanyang paruinya masuk kening oleh.
Rekeningnya 5 lah 10. Nah itulah. Jadi hati-hati jadi manusia nih. Mau diangkat derajatnya seperti malaikat atau ingin disamakan dengan binatang ternak. Allahul musta'an. Baik. Ya. Oh tadi saya mau baca hadis tadi ya. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berjalan-jalan di jalan mencari ahli zikir, majelis zikir. Ketika mereka sudah temui majelis zikir, mereka memanggil teman-teman mereka yang lain. Sini-sini ini yang kalian cari katanya. Kemudian setelah mereka melihat ahli zikir, mereka mengadu kepada Allah. Naik ke atas mengadu kepada Allah, ya Allah kami menemukan ahli zikir, kumpulan majelis zikir. Apa yang mereka, kata Allah, sedangkan Allah Maha Tahu, bertanya pada mereka, sedangkan Allah Maha Tahu, apa yang mereka minta, apa yang mereka lakukan. Mereka berzikir, beribadah kepada engkau. Kemudian Allah bertanya lagi pada malaikat, apa yang terjadi sekiranya, apa mereka melihatku, kata Allah. Tentu mereka akan lebih khusyuk lagi zikirnya, lebih khusyuk lagi ibadahnya. Lalu apa yang mereka minta? Mereka meminta surga, ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga? Tidak pernah. Kira-kira bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Tentu mereka lebih giat lagi dalam meminta surga tersebut. Lalu apa yang mereka doakan untuk perlindungan? Apa yang mereka hindari, minta dijauhi dengannya? Kata mereka ingin dijauhi dari neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah. Apa pendapat kalian kalau mereka melihat neraka? Tentu mereka lebih khusyuk lagi untuk menghindar, dijauhkan dari neraka tersebut. Nah itulah Bu. Nah jadi kualitas majelis zikir. Dialog. Dan itu dialog terus menerus tuh setiap kali ada majelis zikir. Baik. Kata Allah, liman syaa minkum. Berarti manusia memiliki masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak untuk memilih jalan, pilihan. An yataqaddam untuk beramal saleh, atau yata'akhkhar atau tidak beramal saleh. Ya. Man syaa minkum falyu'min, wa man syaa minkum falyakfur. Silahkan di antara kalian yang mau beriman, silahkan kata Allah. Mau yang kafir juga silahkan. Ya. Tapi semuanya ada konsekuensinya. Baik. Baik. Kemudian ada yang menafsirkan at-taqaddum wa ta'akhur di sini masalah pemajuan dan pemunduran amal. Silahkan diri kalian yang bebas mana saja di antara kalian yang mau memajukan amalnya, mendahulukan amalnya atau mengakhirkan amalnya. Ya. Maksudnya ada amal-amal tertentu yang dipilih atau dilakukan dan untuk dilakukan di awal, prioritas. Ada amal yang sifatnya kurang prioritas. Ya. Contohnya, ada namanya dalam fikih itu namanya al-ibadah al-muwassa'ah. Ibadah yang sifatnya waktunya luas. Ada ibadah yang sifatnya mudayyaqah atau sifatnya sempit. Nah itu. Nah manusia diberikan berbagai variasi amal. Ada amal-amal yang mesti dilakukan segera dan amal-amal yang mesti bisa ditunda, gitu kan? Nah, ada yang disegerakan secara mutlak, ada yang ditunda secara mutlak. Bahkan tidak dikerjakan sama sekali. Baik. Contohnya apa sih? Contohnya antara amal sunnah dan amal fardu contohnya, gitu kan? Baik. Amal fardu dan sunnah apabila bertemu, maka dahulukan amal yang sifatnya fardu. Kini tanggal berapa, Bu? 14. Jatuh tempo bayar utang. Bayar utang hukumnya wajib. Sementara dia mau ada tawaran untuk bersedekah. Maka yang dia dahulukan adalah bayar utang, jangan sedekah. Kecuali utangnya belum jatuh tempo dan dia rasa bisa melunasi utang, baru boleh dia bersedekah. Jadi utangnya masih sebulan lagi dan diperkirakan dia mampu membayar hutang itu. Tidak ada masalah dia sedekah. Ya. Terlebih lagi kalau yang memberikan piutang itu sudah memperingatkan dia, maka lebih wajib lagi dia untuk menunaikan utang dibandingkan dia membayar
sedekah. Begitu juga masalah mendahulukan misalnya menyantuni anak yatim. Yatimnya ada dua, yatiman za makrobah, yatim yang memiliki kekerabatan, dengan yatim yang tidak memiliki kekerabatan. Mana yang harus didahulukan? Yang memiliki kerabatan. Kata Rasulullah SAW, wal aqrabu fal aqrab, yang lebih dekat dulu diprioritaskan. Kadang orang anak yatim jauh-jauh disantuni, kok ponakan surang ah? Berarti dia tidak tahu prioritas amal. Ya. Yang dekat dulu usurnya. Atau ada orang yang menjaga silaturahim dengan sepupu-sepupunya berayu ke rumah sepupunya. Sementara orang gaeknya tidak ada yang minta maaf. Sepupu-sepupunya akrab silaturahim, tapi saudara kandungnya pecekak, tidak tegur sapa. Berarti dia tidak tahu mana amal yang prioritas, gitu kan? Atau Pak rajin bersedekah ke orang miskin, ke janda-janda. Istri sendiri uang belanja kurang. Mana yang lebih kadang palonya Pak? Ke istri lah. Ke istri dia, ke ibu dia, ke adik perempuannya, ke anak dia sendiri. Nah, baru kemudian yang lain. Begitu juga ya dengan yang lain ya Bu ya. Belajar ngaji misalnya. Wak pelajari misalnya, kalau ngaji penting semua ya. Tapi ada prioritasnya, misalnya belajar sholat, Quran, itu kan prioritas, gitu kan. Sementara bab-bab yang lain mungkin belum prioritas, gitu. Ada. Atau belajar bahasa deh contohnya, gitu kan. Ya. Kalau dipikir-pikir, mana yang lebih penting, belajar bahasa Al-Quran atau bahasa asing yang lain? Seharusnya bahasa Arab Al-Quran kan, yang lebih penting Bu ya. Tapi anehnya pendidikan kita, dari SD, SMP, SMA itu fokusnya bahasa Inggris ya. Dua tanya Al-Quran nggak ngerti celah. Itulah yang menyebabkan saya dulu balas dendam Bu. Saya dulu belajar bahasa Inggris sejak kelas 3, sejak kecil bahasa Inggris, karena bapak saya dulu pernah kuliah di Australia. Jadi bapak saya punya banyak CD-CD bahasa Inggris gitu. Saya belajar otodidak bahasa Inggris dari kecil, dengarkan kaset pakai BBC gitu, nggak salah apa. Saya bahasa Inggris British waktu itu kan belajarnya. Kelas SD saya swasta di SD Kartika ini, Mardisiwi namanya dulu. Itu kelas 3 SD udah belajar bahasa Inggris Bu. SMP saya belajar bahasa Inggris. SMP itu saya masuk LBP Alia, tahu Bu ya? Gampo habis di Lampung di. Habis kan. Dulu saya kuliah di situ tuh. Sebelumnya di sini nih. Yang dekat ini nih, sini. Sebelum pindah yang baru tuh hancur gempa gitu kan. Gimana Bu daerahnya? Di situ. Akhirnya SMP itu nilai bahasa Inggrisnya sempurna terus 9. Bahasa Inggrisnya lancar saya. SMA masuk kelas internasional. Pas SMA saya masuk kelas IPA internasional. Jadi belajar biologi, fisika, kimia itu pakai bahasa Inggris saya Bu. Hah? Di Padang. SMA 10 Padang. Dulu, sekarang enggak ada lagi. Cuman 2 tahun programnya itu, program kelas internasional itu. Cuman 2 tahun, saya angkatan pertama. Pas saya mondok pesantren, sampai di Bogor itu. Enggak bisa saya baca kitab. Tidak bisa saya baca bahasa Arab. Wah, ketinggalan sekali rasanya Bu. Ketinggalan. Saya merasa bodoh banget waktu itu kan. Akhirnya balas dendam saya. Kenapa nggak diajarin bahasa Arab nih? Nggak ngerti bahasa Al-Quran saya gitu kan. Padahal ini referensi pertama seorang muslim kan Al-Quran gitu kan. Sementara buat textbook bahasa Inggris saya baca gitu kan. Film-film Hollywood nggak perlu pakai subtitle, saya ngerti bahasa Inggris. Sementara Quran dibaca saya bengong aja. Ini cita saya nih Bu ya. Cita saya pribadi gitu kan. Nggak ngerti saya. Wah, dendam saya waktu itu kan. Dendam yang baik gitu. Akhirnya saya pelajari bahasa Arab sampai masuk pesantren. Pesantrennya saya udah telat, udah kuliah S1 baru masuk pesantren gitu. Jadi kuliah siang, pagi, malam saya pesantren sambil kuliah di IPB itu. Kemudian selesai di IPB dapat beasiswa di Universitas Arab. Padahal saya udah S1 tuh Bu, udah sarjana saya, kuliah lagi bahasa Arab. Diploma, 3 tahun belajar bahasa Arab. Kemudian ambil lagi, niatnya cuma 3 tahun belajar bahasa Arab aja. Tapi nilai saya bagus, alhamdulillah dapat beasiswa ke Fakultas Syariah. Ambil lagi Fakultas Syariah 4 tahun. Di Universitas Islam Muhammad bin Saud. Universitas Islam Internasional Muhammad bin Saud. Punya Arab Saudi. Dosen-dosennya dari luar semua, dari Timur Tengah.
Alhamdulillah 3 tahun bahasa Arab, 4 tahun kuliah bahasa, 4 tahun kuliah syariah, 4 tahun kuliah syariah Islam, fikih. Habis itu baru kuliah tafsir 2,5 tahun, S2. Nah, jadi baru terasa itu beda setelah belajar, gitu kan? Jadi saya niatnya tidak ada jadi ustad, Bu. Dan niatnya untuk belajar sendiri. Tapi kemudian dipaksa sama buya-buya, sama ustaz-ustaz senior di Jakarta, antum kuliah terus, ngajarlah sekali gitu ya. Akhirnya dipaksa saya ngajar. Sampai sekarang alhamdulillah, udah berapa tahun saya ngajar? Dari 2017. 2017 sekarang 2023. Berapa, Bu? Baru 6 tahun, Ya. Alhamdulillah, ya. 2017 mulai mengajar. Mengajar istilahnya yang forum umum gini. Kalau ngajar bahasa Arab dari 2014. Di ngajar tafsir itu saya resmi ngajar tafsir itu 2017. Itu awalnya tahun 2007. 2007 saya tobat itu. 2007 saya mulai serius belajar Quran, belajar bahasa Arab dari dasar, Bu. Dari haza kitabun gitu kan, haza qalamun gitu kan, haza masjidun. Umur 2007. 10 tahun kemudian 2017 ngajar tafsir. Bukan hanya buat diri sendiri, bisa berbagi buat orang lain. Nah, jadi saya mikir waktu itu prioritasnya nih yang harusnya ditakdim, yang diprioritaskan adalah bahasa Al-Qur'an. Ya, sekarang banyak kan Bu anak-anak muda capcus bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Jerman. Untuk apa? Beasiswa, untuk dapat pekerjaan. Bukan itu nggak boleh, tapi asalkan Anda wahai anak-anak muda belajarlah bahasa Arab, Quran, gitu kan? Iya, harusnya begitu. Cuman sayangnya entah kenapa ya pendidikan kita ini sumber terutama ya adat bahasa ini syarak bahkan di kitabullah katanya. Kitabullah sendiri bahasa Arab kan. Bagaimana syarak akan menjadi kuat, adat menjadi baik kalau tidak belajar bahasa Al-Qur'an? Nah, jadi saya ini Bu, mohon maaf, saya belajarnya ini memang untuk diri sendiri awalnya dan memang mencari, bukan untuk gelar saya masuk pesantren, masuk jadi ustaz itu enggak ada. Kebanyakan orang kuliah agama ini kadang pada tidak kuliah aja. Ya Bu, ya enggak Bu? Jujur sama saya. Enggak kuliah di UIN, ya kan? Jadi apa gitu kan? Nah, mohon maaf, saya dulu di IPB, mohon maaf. Ini bukan cari gelar lagi, sudah selesai. Bukan untuk dunia, tapi memang untuk kehausan kita untuk mengkaji Al-Qur'an. Baik. Sayangnya tuh di tempat kita di negeri Jawa, kadang bahasa Arab pun nomor 3 sampai balik. Bahasa Inggris nomor 1, gitu kan? Bahasa Inggris silahkan, bahasa Mandarin, bahasa apapun silahkan mengambil beasiswa jadi dokter ya. Ya, kan itu penyesalan dari Buya B.J. Habibie itu. Saya ngerti tentang ya, segala macam, bahasa Jerman hebat, bahasa Inggris hebat, tapi bahasa Arab, nah ini ilmu Al-Quran dan hadis kurang. Gitu. Bakok generasi Islam dulu hebat-hebat, karena basisnya Quran. Ya. Bakok muncul generasi emas seperti generasi Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, gitu kan? Karena tempaan daripada pendidikan Al-Quran. Anak-anak kini jangan kan mengerti tafsir Quran, Bu, menyolatkan orang kayak sini bisa kadang-kadang. Itulah jauhnya. Ya. Sulak manulak itu untuk menyolatkan orang gaib. Orang gaib ini tadi solatan, Pak. Enggak apal. Ya, enggak ada mental untuk jadi imam tuh. Itu pemuda sekarang. Gimana 23 tahun 30 tahun yang lagi, ya. Dan sayangnya yang masuk kuliah agama itu kadang-kadang kemampuan kognisinya kurang. Saya kan dosen. Mahasiswa itu kurang nangkap, Bu. Anak-anak yang pintar kan masuk ITB, UI semua, IPB. Jadi pelarian aja. Padahal orang yang kuliah agama sebenarnya orang yang jenius, orang yang pintar. Nah, sebanyak tuh Quran yang akan dibahas, hadis ribuan. Saya waktu S1 mempelajari lebih dari 5.000 hadis, Bu. Waktu S1 tuh. Baru S1 tuh. Quran sekian juz harus dihafal. Itu kalau enggak, belum lagi belajar grammar bahasa Arab. Grammar bahasa Arab nih, Bu, enggak ada apa-apanya bahasa Inggris, Bu. Grammar bahasa Inggris itu cuma 14 itu sentences-nya kan. Bahasa Arab, waduh. Nahunya, sorofnya, balaghahnya. Kalau enggak pintar-pintar, Bu. Waduh, susah kuliah agama tuh. Walaupun dia kuliah agama, ya seadanya aja, lulusannya enggak berkualitas. Makanya harus jenius. Anak-anak IQ di atas 125. Iya. Orang kalau kuliah agama nih IQ-nya minimal 125 lah. Harus pintar lah, jenius lah. Kalau pintar jadi kayak Ustaz Adi Hidayat gitu. Jadi itulah kelemahan pendidikan kita. Ya.
Saya aja merasa waktu umur 18 tahun mulai belajar agama serius itu udah telat, Bu. Nggak, maksudnya telat untuk menjadi ulama besar gitu. Sekelas imam mazhab. Tapi kalau ibu-ibu nggak usah belajar nahwu sorof. Kalau mau silahkan aja sih. Langsung aja tafsir kayak gini. Iya. Kalau ini kan nyambung kita kan, Bu ya? Nyambung. Jadi ibu-ibu kalau umur sudah di atas 50 itu tafsir saja. Penerapan ilmu pemahaman saja lagi. Bagian-bagian teknis itu nggak usah lagi. Kadigali ya pemahaman dan pengamalan saja lagi. Kalau belajar lagi ilmu-ilmu alatnya susah. Kalau ilmu alat itu untuk orang yang memang terkhusus spesialisasi di situ gitu kan. Nggak usah teori-teori bahasa itu. Kan sebenarnya saya sudah menyampaikan teori bahasa itu banyak. Maksudnya saya menyampaikan teori bahasa di kajian tujuannya kan untuk pemahaman saja, bukan untuk belajar teori. Nah, itu gunanya. Baik, ada pertanyaan sampai sini, Bu? Makanya dulu saya pernah diminta jamaah ibu-ibu di mana itu di Al-Hakim. Ustaz, kami mau belajar bahasa Arab gitu kan. Agak susah saya nolaknya. Agak susah saya mengiyakannya. Gitu kan. Karena takutnya nanti stres pula ibu-ibu itu nanti. Ya. Karena materi nahwu sorof itu memang berat. Ya. Mending belajar bahasa tafsir aja langsung. Lebih enak gini aja. Pemahaman, pengamalan, dah itu aja. Hah? Enggak. Iya, kemauan ada. Tapi ada juga ibu-ibu, bapak. Saya pernah punya murid bahasa Arab 3 tahun belajar sama saya. Bapak umur 65 tahun. Orang Aceh, turunan Arab. Namanya Pak Abdullah. Dia turunan Arab Aceh, tapi tinggal di Depok. Nah, selama 3 tahun itu saya belajar online sama dia. Jadi saya buka kelas online bahasa Arab. Karena pandemi ya waktu itu, ya. Saya buka kelas online. Bapak itu daftar ikut belajar. Tahu sampai kapan dia belajar? Beliau itu Pak Abdullah itu orang yang paling rajin datang. On time pula. Yang lain-lain kan banyak kan profesional yang masih kerja semacam. Bapak itu kan udah pensiun. Bapak itu duluan datang, sakit-sakit pun datang dia. Sampai meninggal dunia. Ya, pesan dia terakhir. Saya heran kok Pak ini nggak datang-datang. Saya tahu udah meninggal dunia sepekan yang lalu, 3 hari, 4 hari yang lalu gitu. Nah, terus sebelum dia meninggal, dia ngasih wejangan ya, nasihat kepada peserta yang lain masih muda. Kamu belajar bahasa Arab ya katanya. Nasihatin lah gitu. Ditinggalin nanti kalau ini bahannya di sini ini. Nah, dikasih wasiat gitulah. Tips-tipsnya gitu kan. Nah, sampai beliau meninggal terakhir belajar bahasa Arab juga. Ya, kita kan nggak menilai hasil, Bu, yang penting ada usaha. Dan kalau ibu-ibu, tolong kalau ada anak menantu cucu arahkan. Ya, Bu ya. Dakwah jadi ulama, mudah-mudahan anak turunan wak ada yang jadi. Ya. Enggak surang, agak 2 orang 3 orang, gitu kan. Udah sekian banyak cucu masa enggak ada? Sampai mana tadi, Bu? Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Di dalam beramal itu ada prioritasnya. Bahkan wajib ketemu wajib pun mana yang dahulukan? Wajib yang waktunya sempit dan darurat. Ya. Sering saya kasih contoh. Sholat zuhur itu wajib, Ibu ya? Waktunya luas kan? Mulai dari jam 12 lewat sedikit sampai jam 3 lewat sedikit kan itu sekarang. Nah, sementara lagi sholat zuhur ibu sholat zuhur di tepi danau. Tenggelam anak berenang-renang tenggelam. Tolong. Main di lanjian sholat atau nolong anak? Kenapa? Karena ini sempit, darurat waktunya. 5 menit saya enggak napas, otak enggak dapat supaya oksigen, meninggal, wassalam. Sholat waktunya panjang. Wajib ketemu wajib, menyelamatkan nyawa dan sholat fardu. Maka lakukanlah, selamatkan dulu baru bisa sholat nanti gitu kan. Jadi ada prioritas dalam beramal gitu kan. Baik. Jadi manusia memilih mana yang ditakdim, didahulukan, mana yang ditakhir, mana yang dikemudiankan. Kemudian
Ada yang menafsirkan liman syaa minkum ayataqaddam, itu Al-Imam As-Suddi, yakni bagi siapapun di antara kalian yang mau masuk. Jadi ayataqaddam maksudnya mau masuk ilal nar. Silahkan bagi kalian yang masuk neraka, au yata'akhkhar anha, atau mau terhindar darinya. Ini berkaitan dengan innaha la ihdal qubar naziran lil bashar, itu neraka sakar. Ya Bu ya? Oh. Maka kata Allah liman syaa minkum an yataqaddam, bebas bagi kalian yang mau masuk sakar silahkan, wa yata'akhkhar anhu. Au yata'akhkhar maksudnya yata'akhkhar anhu. Yaitu silahkan bagi kalian yang terhindar daripadanya. Kemudian maknanya juga liman syaa minkum an yataqaddam ilal jannah. Siapa yang mau masuk surga, wa yata'akhkhar anin nar, atau terhindar dari neraka. Nah, sebenarnya pilihan. Allahul musta'an. Kemudian kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap jiwa tergadai dengan apa-apa saja yang dia lakukan. Kullu nafsin rahinatun bima kasabat, artinya. Kullu nafsin zaikatul maut, ya Bu ya. Setiap jiwa itu akan merasakan mati. Setelahnya apa? Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang akan tergadaikan, terikat. Namanya gadai kan terikat Bu ya. Makanya kata ulama, rahinah maknanya marhun atau murtahanah. Tergadai, terikat dengan apa? Bima kasabat, dengan apa saja, ma yufidu umum, ma itu umum ya, dengan apa saja kasabat yang telah dia usahakan, yang telah dia berbuat. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau kata kasaba yaksibu dalam Quran biasanya menunjukkan kepada perbuatan yang telah dikerjakan. Lakum ma kasabtum lahum ma kasabu wal apa? Tilka ummatun qad khalat lahum ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya. Mereka mendapatkan apa yang telah mereka perbuat dan bagi kalian apa yang kalian perbuat. Jadi kullu nafsin. Jadi masalah surga dan neraka itu bukan masalah kelompok, tapi masalah personal. Masing-masing jaga diri. Kullu nafsin rahinah. Setiap diri itu tergadai dengan bima kasabat. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Baik. Dalam surat At-Tur dikatakan yang mirip ayatnya kullu mri'in bima kasabat rahin. Itu mirip ya. Rahin. Baik. Maksudnya apa sih? Setiap orang tergadai dengan perbuatannya. Namanya gadai itu harus ditebus ya Bu ya. Namanya sebarang yang digadai harus ditebus. Nah begitu juga amal perbuatan akan ditebus sesuai dengan perbuatan tersebut. Nah awak misalnya menang beli barang elektronik misalnya, atau mendapat hadiah. Hadiah itu bisa ditebus, tapi bentuknya berupa karcis misalnya, kartu. Nah kata orang yang menyelenggarakan, silahkan ditebus hadiahnya ke tempat yang sudah disediakan. Berarti tebusannya itu baik. Nah, tapi kalau orang buat kriminal, ada namanya surat tilang di jalan ya Bu ya. Maka ditebus SIM dan STNK yang ditahan itu dengan hukuman. Hukumannya bisa denda atau hukumannya bisa penjara. Nah, amal-amal yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya semuanya itu adalah marhunah atau sesuatu yang yang tergadaikan atau yang harus ditebus di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kebaikan akan ditebus oleh surga, sementara keburukan dan maksiat akan ditebus dengan mudah-mudahan dengan rahmat Allah diampuni kita. Ya, tapi idealnya atau standarnya adalah ya segala dosa dan maksiat akan bisa ditebus dengan azab di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Ke sini ada pertanyaan, Bu? Ya. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Udah?